Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi hari, setelah sholat subuh berjamaah bersama sang istri, Hanan memutuskan untuk turun ke lantai 1. Ia ingin menemui sang ibu di kamarnya sana. Mengetuk pintu beberapa kali, lalu Maryam membukakannya. "Han," sapa Maryam lirih. Ia masih menggunakan mukena ketika membuka pintu untuk anaknya itu. "Aku boleh masuk, Mah?" "Masuklah," jawab Maryam seraya membuka pintu kamarnya lebar-lebar. Hanan masuk ke dalam sana, mengekori Maryam hingga akhirnya mereka duduk bersama di sofa kamar itu. "Ada apa, Han? Apa ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan dengan Mama?" tanya Maryam langsung. Ia melepas mukena lalu melipatnya di atas pangkuan. "Mah, perusahaan kita baik-baik saja. Mama tahu ada Malik, dia membantuku," jelas Hanan. Mendengar itu, pergerakan tangan Maryam terhenti. Ia lalu menoleh dan menatap anaknya lekat. "Benarkah, Han?" tanya Maryam dengan wajahnya yang mulai berbinar. Dilihatnya sang anak mengangguk kecil. Maryam sontak tersenyum lebar, lalu memeluk Hanan erat. Bukan masalah bangkrut yang ia takutkan, tapi nasib para karyawan dan usaha keras suaminya lah selalu menjadi beban pikirannya perihal perusahaan itu. Terlebih lagi, ia tak akan sanggup jika Hanan menanggung semua kesusahan gara-gara ulah Hanaf. Tapi mendengar seorang ada Malik membantu anaknya, Maryam sungguh merasa lega. Siapa yang tak mengenal Adam Malik, pengusaha nomor 1 di Indonesia dan disegani oleh semua orang. Sejak dulu Hanan dan Adam memang berhubungan baik. Maryam sangat bersyukur. Kini pun Adam sudi untuk menolong keluarga mereka. "Alhamdulillah, Masya Allah, Han. Mama bahagia sekali," ucap Maryam seraya melerai pelukannya dengan sang anak. Tak sampai di sana rasa syukur Maryam. Ia juga berulang kali mendoakan keluarga Malik agar senantiasa selalu diberi kebahagiaan serta keberkahan. "Mah, apa Mama tidak ingin menemui Mas Hanaf?" tanya Hanan hati-hati. Namun tetap saja membuat Maryam yang tadinya tersenyum lebar, kini senyum itu perlahan menyurut. Bahkan sorot matanya pun kembali sendu, tak lagi berbinar seperti beberapa detik lalu. Hanan tahu mamanya masih enggan, tapi jika teringat sang kakak, Hanan pun tak tega melihat Hanaf jika harus melalui semuanya sendiri. Karena walau bagaimanapun mereka adalah keluarga yang harus selalu menemani di saat yang lainnya tengah terpuruk. Terdengar jelas oleh Hanan, Maryam yang menarik dan menghembuskan nafasnya berat. "Mas Hanaf hanya ingin meminta maaf, Mah. Dia ingin menemui Mama dan Mbak Nadia, tapi sudah tidak bisa," jelas Hanan apa adanya. Tak hanya tangannya yang diborgol, kakinya pun seperti dirantai hingga membuatnya tak bisa keluar dari sana, meski sebentar saja. "Han," jawab Maryam lirih, "maafkan Mama, tapi untuk saat ini Mama tidak ingin menemui kakakmu itu. Sangat banyak kesalahan Hanaf, Han, apalagi pada Nadia. Mama tidak bisa." Maryam bahkan berulang kali menggelengkan kepalanya setelah selesai berucap. Ia tak punya cukup nyali untuk menemui anaknya itu. Rasanya selama Nadia belum memaafkan Hanaf, maka selamanya ia pun tak akan bisa memaafkannya. Mendengar itu, Hanan pun hanya mampu bergeming. Ia sangat mengerti bagaimana perasaan sang ibu.
Selama ini Maryam begitu sayang kepada Mbak Nadia, bahkan Mbak Nadia lah yang selalu ada untuk menjaga dan merawat dirinya. Mengetahui anaknya sendiri tak berbuat baik pada Mbak Nadia membuat Mama Maryam malu. Tak lagi memiliki wajah untuk bertemu dengan Mbak Nadia. Jika sudah seperti ini, maka Hanan memutuskan untuk menemui Mbak Nadia dulu, mendapatkan maaf dari Mbak Nadia untuk kakaknya, baru kembali menghadapi sang ibu. Pelan Hanan kembali memeluk ibunya yang berwajah sendu itu. "Mah, jangan bersedih lagi. Mama tahu sepertinya Sena sedang hamil," ucap Hanan yang ingin mengalihkan pembicaraan, dan ucapannya itu berhasil menggugah semangat Maryam lagi. "Benarkah? Dari mana kamu tahu? Kalian sudah periksa?" tanya Maryam bertubi dan menggebu. Hanan pun tersenyum kalau melihat ibunya kembali bersemangat seperti ini. "Belum kami periksa, Mah, tapi aku yakin Sena sudah hamil. Dulu Noah saja sekali tembak jadi, apalagi Sena yang setiap hari aku tembak-tembak." Plak! Maryam langsung memukul lengan anaknya itu, anaknya yang mesum. "Ingat, Sena itu masih kecil, beri dia waktu untuk beristirahat, jangan kamu gempur terus," kesal Maryam. Dan Hanan malah terkekeh. Rindu dimarahi ibunya seperti ini. Kembali ke kamarnya sendiri, Hanan tak melihat sang istri di mana-mana, namun terdengar olehnya suara gemericik air di dalam kamar mandi. Ia mengira Sena hanya membasuh wajahnya, namun ternyata Sena malah mandi. Keluar dari dalam kamar mandi itu hanya mengenakan handuk yang melilit setengah tubuhnya. Bahu dan kedua kaki jejang itu terpampang nyata. "Kamu sudah mandi?" tanya Hanan ketus. Ia menahan langkah sang istri, menahan Sena dengan tubuh tegapnya yang berdiri di depan Sena, menghalau jalan. Sena mulai merasakan firasat buruk. Ia bahkan sampai memegangi handuknya erat. Kenapa memangnya?" tanya Sena gugup, berbicara setelah ia mengumpulkan banyak keberanian. "Harusnya tunggu aku," balas Hanan cepat. Mendengar itu, Sena mencebik, lupa jika tadi suaminya memang memintanya untuk menunggu. Namun, merasa Hanan akan kembali ke kamar masih lama, Sena malah mandi lebih dulu. "Maaf sayang, aku lupa," pinta Sena sungguh-sungguh. Hanan menghembuskan nafasnya, lalu menggelengkan kedua tangannya di pinggang. "Aku tidak butuh maaf," jawab Hanan mengintimidasi, ingin tahu bagaimana cara Sena untuk membujuknya. "Jangan marah, nanti sore kan bisa mandi sama-sama." Sena memegang dada suaminya, mengelusnya pelan agar tidak marah-marah. "Nanti sore aku belum tentu pulang, aku masih harus lembur. Karena itulah aku ingin memiliki waktu berdua denganmu pagi ini, tapi kamu malah tidak menungguku." Sena mencebik, suaminya ini paling bisa membuat ia jadi merasa bersalah. "Kita bisa melakukannya di sini, tidak perlu ke kamar mandi," balas Sena lagi, yang sungguh tak ingin membuat suaminya kesal, apalagi sampai marah. Sadar jika ia salah, Sena lebih memilih untuk menyerahkan dirinya lebih dulu. Dengan sendirinya, Sena menanggalkan handuk berwarna putih itu hingga terjatuh begitu saja di atas lantai, lalu melipat kedua kakinya menggoda. "Jangan marah-marah, Mas kan sudah tua, nanti kena darah tinggi loh," ucap Sena. Ia bahkan mulai membuka baju koko yang dikenakan suaminya itu, membuka kancingnya hingga satu persatu.
Aku akan memberikanmu hukuman, ucap Hanan dengan suaranya yang sensual. Setelah bajunya berhasil dibuka sang istri, Hanan lalu mendorong tubuh istrinya itu hingga duduk di sisi ranjang. Pagi itu, Hanan kembali menumpahkan laharnya di inti tubuh sang istri. Hanan juga sangat berharap jika benih-benih itu tak hanya terbuang sia-sia. Ia ingin Sensen segera mengandung anaknya.